Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ayah dan bunda di Flexi School. Sebelum mulai, izinkan saya menaruh satu hal di depan. Saya ada di sini bukan sebagai orang yang lebih tahu soal anak, ayah, dan bunda. Di antara yang menonton ini, ada yang sudah bertahun-tahun mendampingi anaknya melewati hal-hal yang belum tentu pernah saya lewati. Dan pengalaman seperti itu tak ada penggantinya. Orang yang paling mengenal anak, ayah, bunda, ya ayah dan bunda sendiri. Tahu makanan kesukaannya. Ayah dan bunda juga pasti tahu kapan dia sedang tidak baik-baik saja. Tahu tatapan matanya ketika ada yang mengganjal, dan menurut saya tidak akan pernah bisa saya menggantikan itu. Dan memang saya tidak berniat untuk menggantikan itu. Mungkin di antara ayah dan bunda ada yang bertanya-tanya, jadi untuk apa saya masih perlu ikut beginian? Pertanyaan itu wajar ya bunda. Dan saya justru sangat senang sekali apabila ada yang terpikir seperti itu. Itu membuktikan satu hal, bahwa ayah dan bunda kritis. Izinkan saya jawab dengan terus terang. Video-video ini tidak akan mengajari ayah dan bunda cara menyayangi anak. Karena itu saya yakin ayah dan bunda sudah kuasai jauh lebih dulu daripada saya. Yang kami tawarkan hanya dua hal. Yang pertama, memahami cara Flexi bekerja. Supaya apa? Supaya dukungan dari ayah dan bunda itu nyambung di rumah dengan apa yang kami lakukan di sekolah. Yang kedua, sesekali kami akan menawarkan satu sudut pandang yang mungkin berguna, mungkin juga tidak. Ambil yang cocok, tinggalkan yang tidak. Satu lagi, biar tenang di awal, ini memang namanya sekolah orang tua. Tapi ayah bunda, tidak ada rapor untuk ayah dan bunda di sini. Tidak ada nilai, tidak ada peringkat. Anggap saja kita di sini lagi ngopi sore sambil mengobrolkan anak yang sama-sama kita sayang. Saya akan mulai dengan satu cerita yang mungkin ayah bunda kenali. Di rumah saat kita pulang kerja, kita melihat barang-barang milik anak kita berantakan. Lalu kita bilang, "Kak, barang-barangnya bereskan ya." Lalu anak kita menjawab, "Iya, nanti aku beresin." Kita percaya. Lalu sore lewat, malam datang, dan barangnya masih ada di tempat yang sama. Besoknya, begitu lagi. Sebuah kisah yang sekarang saya minta ayah bunda berhenti sebentar dan menebak dalam hati. Dari kejadian sekecil itu, kira-kira apa yang sebenarnya sedang anak pelajari? Silakan ayah bunda pikirkan dulu. Saya tunggu sebentar. Jawaban yang biasanya lebih dulu muncul di kepala kita, dia sedang belajar bahwa dirinya pemalas. Atau dia belajar bahwa kalau ditunda cukup lama, urusannya selesai sendiri. Mungkin ada benarnya. Tapi, kalau kami perhatikan selama ini, pelajaran yang paling menempel bukan itu ayah bunda. Yang paling menempel adalah seberapa serius janji diperlakukan di rumah ini. Dan anak belajar soal itu bukan dari ceramah. Bukan dari ceramah kita tentang menepati janji. Dia belajar dari sesuatu yang jauh lebih sederhana. Apakah janji kita kepada mereka akan kita tepati? Contoh, nanti weekend kita jalan ya, nanti ayah temani ya, nanti kita ngobrol ya. Kalau kalimat-kalimat itu sering berakhir jadi, "Besok aja deh, ayah lagi capek. Aduh jangan sekarang deh kak, bunda lagi nggak pengen. Aduh jangan sekarang deh, bunda lagi sibuk, ayah sedang sibuk." Anak memang sedang belajar sesuatu, dan yang dia serap bukan kata-katanya, tapi kebiasaannya. Ayah bunda, contoh tadi bukan untuk membuat kita merasa bersalah. Hampir semua orang tua pasti merasa begitu, termasuk saya. Saya menyampaikannya karena justru di situ ada kabar baiknya. Kalau yang menular adalah kebiasaan kita, berarti perubahan kecil pada kebiasaan kita juga ikut menular. Dan biasakan bahwa itu adalah kebiasaan yang baik. Nah, di Flexi kami memegang keyakinan itu ayah bunda. Pusat pendidikan seorang anak-anak itu adanya di rumah. Coba hitung sebentar. Anak bertemu dengan gurunya selama berapa jam? Sisanya bersama ayah dan bunda. Rumah jauh hadir lebih lama untuk anak-anak. Dan karena itu, rumah sejatinya membentuk jauh lebih dalam. Lalu kalau gitu, sekolah tugasnya apa? Tugas kami menyesuaikan diri ayah bunda, menyesuaikan diri kepada anak, bukan sebaliknya. Ada 3 hal yang membedakan Flexi. Pertama, tiap anak punya rencana belajarnya sendiri. Kami di sini menyebutnya ILP. Bayangkan satu kelas, ada Rangga yang matanya berbinar setiap bertemu dengan mesin, dan ada juga Aisyah yang selalu lupa waktu kalau sudah asik menulis cerita. 2 anak yang berbeda,
dengan dua kesukaan yang berbeda. Di banyak sekolah, keduanya akan diberi tugas yang sama dan diukur dengan penggaris yang sama. Di Fleksi, rencananya dibuat berbeda dan disusun bertiga. Siapa saja? Anak, fasilitator atau pihak sekolah, dan tentu saja ayah dan bunda. Kedua, anak belajar lewat proyek dari minatnya sendiri. Dari situ ia belajar bagaimana berpikir runut, memecahkan masalah ketika waktu proyeknya mentok, dan menuntaskan apa yang sudah ia mulai. Singkatnya, ia belajar tanggung jawab. Ketiga, anak membawa pulang dua rapor ayah bunda. Yang pertama, rapor akademik, dipakai untuk ijazah dan diakui negara. Yang kedua, namanya rapor akil balik. Dan ini yang khas dari Fleksi. Di situ kami mencatat pertumbuhannya sebagai manusia, keberaniannya mengambil keputusan, tanggung jawabnya menuntaskan sesuatu, dan penting, akhlaknya saat bergaul. Dan ayah dan bunda mungkin sudah menduga kemana arah saya. Hal-hal yang kami catat di kedua rapor itu justru paling banyak dipelajari anak di rumah, bukan di sekolah. Sekolah bisa melatihnya, tapi rumah yang menanamkannya. Selama beberapa tahun ini kami memperhatikan satu pola. Anak yang paling pesat tumbuhnya biasanya punya orang tua yang paling mau belajar. Saya berikan contoh yang sering saya temui. Ada seorang bunda, tiap anaknya curhat, ia langsung memberi solusi, langsung memberi nasihat. Ya sudah, kamu harusnya begini, kamu jangan seperti itu dong, seharusnya. Lama-lama, anaknya makin jarang cerita. Suatu hari, bunda tersebut mencoba sesuatu yang berbeda. Ia tahan dulu solusinya, tahan dulu keinginan untuk menasehatinya, dan apa yang dia lakukan? Cuma mendengarkan sambil sesekali berucap dan bertanya, oh gitu ya? Terus, malam itu anaknya bercerita panjang sekali, paling panjang sepanjang bulan. Ayah dan bunda, melalui contoh tadi, kita bisa lihat, bunda itu tidak berubah menjadi ahli parenting dalam waktu semalam. Apa yang dia lakukan? Ia hanya menggeser satu kebiasaan kecil, dan anaknya langsung merasakan perbedaannya. Dari pengalaman seperti itu, ayah bunda, kami memegang satu prinsip. Di Fleksi, kita memang susah memaksa anak berubah, tapi ada cara yang lebih ampuh. Kita, orang dewasanya, yang bergerak duluan. Waktu kita berubah sedikit, waktu cara kita berubah sedikit. Anak ikut bergerak, walaupun kita sedikit, tapi anak ikut bergerak. Kadang tanpa kita minta. Jadi, mari kita kembali ke kejadian awal tadi, yaitu tentang janji yang tidak ditepati. Berkaca pada contoh tadi, kalau yang paling menular memang kebiasaan kita, maka tempat paling masuk akal untuk memulai itu bukan di anak ayah bunda, tapi di kita. Dan itu persis yang jadi tugas pertama ayah dan bunda. Apa itu? Mulainya ringan kok. Ayah dan bunda hanya perlu menuliskan satu harapan untuk anak semester ini. Sebelum masuk ke yang mau dirubah, ada pertanyaan yang mungkin terdengar tak biasa ya bunda, dan justru penting untuk ayah bunda renungkan. Apa yang sudah berjalan baik selama ini antara ayah dan bunda dengan anak? Sekecil apapun kita sengaja mulai dari situ. Karena itulah kekuatan ayah dan bunda berada. Baru setelah itu ke pertanyaan intinya. Satu hal kecil apa dari cara kita sendiri yang bisa kita mulai berubah besok pagi? Bukan yang besar ayah bunda. Mulailah dari yang kecil saja dan yang benar-benar ada di tangan kita atau bisa kita kontrol. Oh iya ayah bunda, di awal lembarnya ada isian kecil nanti. Hubungan ayah dan bunda dengan anak hari ini ada di angka berapa? Dari 1 sampai 10. Angka pertama yang terlintas sudah cukup. Ingat ya, semakin besar angkanya semakin baik. Selebihnya sudah tertulis rapi di lembar tugasnya, lengkap dengan contoh dan 3 cara mengerjakannya. Semuanya privat ayah bunda, hanya dibaca oleh fasilitator dan tidak untuk dinilai. Ingat ayah bunda, di sini tidak untuk dinilai. Kami tidak ingin menjudge dan menilai ayah bunda. Di sini kita sama-sama belajar. Untuk cara sekolah orang tua ini, untuk bagaimana cara sekolah orang tua ini berjalan ayah bunda, itu semuanya dijelaskan di panduan orang tua. Tadi tugasnya apa? Saya ulangi lagi ya. Tugasnya tadi ada apa? Yaitu menuliskan satu harapan untuk anak semester ini. Lalu ayah dan bunda juga
merenungkan dan menuliskan apa yang sudah berjalan baik selama ini dengan anaknya, antara ayah dan bunda dengan anak. Lalu apa dari cara kita sendiri yang bisa kita mulai berubah besok pagi? Apa yang kita bisa rubah dari cara kita sendiri besok pagi? Hal terkecil. Dan satu lagi yang terakhir, ayah bunda nilai hubungan ayah bunda dengan anandanya, dengan anaknya saat ini dalam skala berapa? 1 sampai 10. Semakin besar, semakin baik. Ayah bunda, untuk terakhir, izinkan saya ulangi janji saya di awal. Kami tidak sedang mencari orang tua yang sempurna di Fleksi. Kami cuma senang kalau ayah dan bunda mau berjalan bareng sambil sama-sama belajar. Dan ayah dan bunda sudah memulainya hari ini. Terima kasih banyak ayah bunda. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.